Selamat siang Pak, nama saya Hotmalia Manurung, NIM saya 3321006, saya dari kelas 337A07. Di sini saya mau mengerjakan tugas agama Kristen pertemuan 4, yaitu membaca materi teologi Kristen tentang hakikat Allah. Nah, di sini saya mengerjakannya sendiri karena beberapa teman saya bentrok waktu karena magang, Pak. Nah, saya akan mulai untuk membaca materi pertemuan 4, yaitu teologi Kristen tentang hakikat Allah. Saya tidak menunjukkan materinya, Pak, karena laptop saya lagi bermasalah, jadi saya membacanya secara offline. Nah, teologi Kristen tentang hakikat Allah. Pada bagian ini, kita diajak untuk menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana para teolog Kristen menggumuli dan memperdebatkan beberapa isu sekitar hakikat dan sifat Allah. Tujuannya terutama untuk memahami bahwa isu-isu yang pada masa kini diperdebatkan itu bukanlah hal baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memisahkan hal-hal yang sulit dan rumit. Ajaran yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan adalah ajaran tentang Trinitas, suatu ajaran yang sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kehadiran kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa juga dihindari karena memegang Alkitab sebagai dasar kepercayaan Kristen menggambarkan Allah dengan berbagai cara. Dari aktivitasnya, kita telah menyebutkan bahwa Allah mencipta atau dalam Allah Bapa, menyelamatkan atau dalam Yesus Kristus, dan membaharui atau melalui Roh Kudus-Nya. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Trinitas, ketiga macam penataan diri Allah yang adalah tunggal atau satu. Menurut Alistair E. McGrath, the Trinity is a remarkably difficult area of Christian theology, atau McGrath 94-25-7. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang paling penting dari pendekatan klasik adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Karl Barth. Kita hanya akan membahas 2 pendapat, yakni Agustinus dan Barth. Silahkan Anda mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan pandangan Agustinus dan Barth dari buku-buku teologi atau sumber belajar yang lain. Yang pertama, Agustinus. Menurut McGrath, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Trinitas atau Tritunggal. Hal ini dapat dilihat dari penolakannya yang keras atas bentuk subordinasisme apapun, atau misal yang menganggap Sang Anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa di dalam kealahan. Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Trinitas harus dipahami di belakang tindakan dari setiap unsur. Misalnya, manusia diciptakan bukan saja menurut imago Dei atau gambar Allah, melainkan juga menurut gambar Trinitas. Perbedaan penting dibuat antara kealahan yang kekal dari Sang Anak dan Roh Kudus dan Roh, dan tempatnya dalam urusan keselamatan. Meskipun Sang Anak dan Roh kelihatannya lebih kemudian dari Sang Bapa, penilaian ini hanya berlaku dalam peranan proses penyelamatan. Dan meskipun Sang Anak dan Roh tampak lebih rendah terhadap Sang Bapa dalam sejarah, dalam kekekalan semuanya sederajat. Menurut M.C. Garth, elemen yang paling khusus dari pendekatan Agustinus terhadap Tritunggal adalah pemahamannya tentang pribadi dan tempat Roh Kudus. Menurutnya, Sang Anak didefinisikan dengan kebijaksanaan atau wisdom, dan Roh Kudus dengan kasih. Walaupun ini mengakui
bahwa ia tak memiliki dasar alkitabiah terhadap identifikasi ini. Ia menganggap hal itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari bahan-bahan Alkitab. Roh membuat kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dari Roh sebagai dasar kesatuan dari Allah dan orang-orang percaya itu penting sebagaimana ia menunjukkan kepada ide Agustinus tentang Roh sebagai pemberi komunitas atau persekutuan. Roh adalah karunia ilahi yang mengikat kita dengan Allah, karenanya ada hubungan dalam Allah Tritunggal tersebut. Singkatnya, Agustinus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita. Tetapi itu adalah akibat dari kasih. Karena Roh Kudus adalah Allah yang adalah kasih. Salah satu ciri yang paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah upaya mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, kita paling berpaling kepada kemanusiaan dalam upaya kita mencari gambaran tentang Allah. Agustinus mengambil langkah lebih jauh yang sangat disayangkan oleh banyak pihak. Atas dasar pandangan dunia yang dipengaruhi oleh Neoplatonis, ia kemudian mengatakan bahwa pikiran atau mind manusia adalah puncak dari kemanusiaan. Karena itu, terhadap pikiran manusia individual dan ke arah itulah seharusnya para teolog berpaling dalam mencari penjelasan tentang misteri Tritunggal dalam penciptaan. Individualisme yang radikal dari pendekatan ini digabungkan dengan intelektualisme yang nyata, berarti bahwa ia memilih jalan untuk menemukan trinitas dalam dunia mental individu-individu daripada misalnya dalam hubungan-hubungan personal. Yang kedua, Karl Barth. Kini kita beralih ke contoh modern yang tentang penjelasan dari misteri Trinitas. Karl Barth mengemukakan pandangan sebagai reaksi terhadap rivalnya Schleiermacher. Bagi Schleiermacher, Trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah, sedangkan bagi Barth justru Trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita bicara tentang pernyataan sebagai suatu kemungkinan. Garth 1994-201. Intisari dari pendapat Barth bisa kita sajikan dengan lebih sederhana walaupun sulit dipahami. Kenyataannya bahwa pernyataan tersebut membutuhkan suatu penjelasan. Bagi Barth, hal ini mengandung arti bahwa manusia adalah pasif dalam proses penerimaan pernyataan. Proses pernyataan dari awal sampai akhir ada di bawah kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Jadi, untuk terwujudnya pernyataan, Allah harus mampu mengakibatkan pernyataan diri kepada manusia berdosa, walaupun mereka berdosa. Menurut Barth, ada hubungan yang langsung antara yang menyatakan diri dan pernyataan itu. Jika Allah menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah mestinya adalah Tuhan lebih dahulu dalam dirinya. Pernyataan menurut Barth adalah pengulangan atau reiteration pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya sudah ada dalam kekekalan. Karena itu ada hubungan yang langsung antara dua hal berikut. Pertama, Allah yang menyatakan diri. Kedua, pernyataan diri sendiri dari Allah dalam bahasa teologi Trinitas. Hal ini berarti Sang Bapa menyatakan di dalam Sang Anak. Lalu bagaimana dengan Sang Roh Kudus? Disinilah kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal. Ide tentang revalness atau hal yang dinyatakan. Terjemahan dari konsep revalness adalah sulit, mungkin harus menggunakan ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth sendiri. Konsep tadi bisa dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Bayangkanlah ada dua orang berjalan di luar Yerusalem pada sekitar tahun 30 sesudah Masehi. Mereka melihat tiga orang yang disalibkan dan mereka berhenti sejenak untuk memandang ketiga orang itu. Orang pertama menunjukkan kepada sang tersalib yang di tengah dan berkata,
Ada yang seorang perilaku kriminal yang sama yang disalibkan, namun orang kedua menunjukkan kepada tersalib yang di tengah berkata, ada anak Allah yang rela mati untukku. Jadi ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyertaan diri Allah. Tak ada artinya apa-apa pada diri sendiri. Harus ada semacam cara dengan mana Yesus akan diakui sebagai penyertaan diri Allah. Pengakuan akan penyertaan sebagai pernyataan yang bentuk ide revalness. Bagaimana pemahaman ini dicapai? Bart sangat jelas dalam hal ini. Kemanusiaan yang berdosa atau orang berdosa tak mampu mencapai pemahaman itu tanpa bantuan. Bart sama sekali tak memberi peluang bahwa ada peran positif manusia dalam penafsiran pernyataan, karena percaya bahwa hal ini sangat tergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interpretasi pernyataan sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah, atau lebih akurat lagi adalah kerja Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan, dan karenanya mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam hal tindakan oleh Roh Kudus. Lebih jujur bila kita katakan bahwa kita tidak seluruhnya bisa memahami misteri Tritunggal itu, meski sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh para teologi dari dulu sampai sekarang. Bukankah sesungguhnya Allah, walau sudah menyatakan diri, tetap saja merupakan misteri yang tak terselami dan tak tulis untuk dimengerti? Bila ada yang percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus, menurut hal itu karena dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus, karena pada dasarnya manusia berdosa tak mampu kemampuan untuk melakukan hal itu. Segala bentuk penjelasan tentang Tritunggal tak akan memuaskan rasio manusia, apalagi dalam dunia yang sangat mengagungkan penalaran. Apa yang kita butuhkan adalah iman yang bukan bertentangan rasio, melainkan iman yang melampaui rasio kita. Setiap orang bukan saja berkewajiban memahami apa yang dipercaya, tetapi juga merupakan hak untuk menjelaskan apa yang dipercaya. Silahkan Anda merumuskan dengan cara sendiri bagaimana ajaran tentang Tritunggal itu Anda mengerti. Yang jelas, Allah menyatakan dirinya secara amat kaya, baik secara Bapa, Pencipta dan Pemelihara, Anak sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembaru, dan semuanya menunjuk kepada Allah yang sama dan satu. Fenomena agama dinilai atau diukur dari ibadah atau ritual keagamaan. Apakah memadai? Silakan Anda mengemukakan argumen Anda yang menunjukkan bahwa agama tidak memadai bila diukur dari ritual keagamaan. Bagaimana pemahaman Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisahan kedua hal ini? Cobalah Anda membangun argumen sendiri mengapa pemisahan antara ibadah agamawi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari sikap dan tanggung jawab moral etis kita terhadap sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan Tuhan. Cobalah cari dasar-dasar Alkitab untuk membangun argumen Anda. Pengalaman keberagaman adalah sesuatu yang sangat pribadi, meskipun praktik keberagaman bisa saja bersifat komunal. Oleh sebab itu, Anda dipersilahkan untuk mengomunikasikan atau mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata sendiri mengenai kepercayaan kepada Allah sebagai dialami dan dihayati pengalaman keberagaman Anda. Silahkan komunikasikan beberapa pengalaman keberagaman Anda kepada rekan-rekan sekelas. Akan tetapi, apa yang dipahami dan dihayati tentang Allah, apalagi Allah Tritunggal, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa dan kata-kata orang lain. Agama selalu berurusan dengan yang transender atau keberadaan yang mutlak. Karena itu, semua agama mempunyai konsepnya sendiri tentang transenden atau keberadaan yang mutlak itu. Dalam Kristen, yang transenden itu adalah Allah atau Tuhan yang menyatakan diri secara sangat kaya. Misalnya Allah Sang Pencipta yang sering disebut Bapa, sebagaimana diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Allah yang kita percaya juga Allah penyelamat dalam Yesus Kristus. Rupanya kepercayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli ia mempunyai tempat yang utama.
Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban dengan menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang diajarkannya pada hakikatnya membawa manusia kepada hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya, tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kita menghayati kemanusiaan kita secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Keselamatan juga sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga kesejahteraan manusia kini dan di sini. Berita Injil yang diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi juga pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Injil adalah kabar baik yang menyeluruh untuk manusia seutuhnya. Kita memberitakan Injil yang untuk manusia yang utuh juga. Kita menolak spiritualisme keselamatan dalam arti bahwa keselamatan dikerjakan Kristus hanya pengalaman nanti di seberang kematian. Allah juga menyatakan diri sebagai Roh Kudus, Roh yang memperbarui semua ciptaan dan juga setiap individu percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita dan sejahtera, kasih, keadilan dan sebagaimana sebagai dasar dari karakter Kristianinya. Selain itu, janji yang membarui semua ciptaan pada suatu kali kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tak secara sempurna. Sekian untuk membaca materi pertemuan 4 dari saya. Terima kasih, Pak.